Jadi secara geopolitik, wajar kalau Sumatera Barat itu lebih pro kepada kelompok-kelompok Islam modern, bukan kelompok nasionalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber lagi soal Puan Maharani. Jadi soal Puan Maharani ini masih ramai dibicarakan, dan saya ingin membahas satu perspektif mengenai geopolitik nantinya ya. Di sini ada berita dari Detik News atau Detikcom. Judulnya adalah "Kecewa ke Puan, Mulyadi Ali Mukhni kembalikan dukungan PDIP di Pilgub Sumbar." Nah, nanti kita akan bahas ya. Menarik ini, didukung partai besar kok malah dikembalikan ya. Padang, pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani masih berbuntut panjang. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat Sumbar pada Pilkada serentak 2020, Mulyadi Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan dari PDI Perjuangan. Pasangan yang saat ini masing-masing menjabat sebagai anggota DPR RI dan Bupati Padang Pariaman itu mengaku kecewa atas pernyataan yang dilontarkan Putri Megawati Soekarno Putri tersebut. Ya, kami sudah sepakati bersama Pak Mulyadi, kita kembalikan SK dukungan dari PDIP. Jadi Mulyadi Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. Dukungan PDIP kami kembalikan lagi, kata Ali Mukhni dalam keterangannya kepada wartawan Sabtu 5 September 2020. Demokrat dan PAN sebenarnya sudah cukup untuk mengusung pasangan calon. Kedua partai memiliki masing-masing 10 kursi di DPRD Sumbar. Jumlah tersebut berada jauh di atas syarat untuk mengusung pasangan calon yang minimal 13 kursi, 20% ya. Nah, jadi 20% itu 13 kursi. Jadi dengan 20 kursi more than enough sesungguhnya. Ali Mukhni mengakui langkah tersebut diambil akibat banyaknya desakan dari masyarakat Sumatera Barat, baik yang di kampung maupun di perantauan, yang merasa kecewa atas pernyataan Puan. Memang banyak tokoh masyarakat Minang yang telepon saya menyampaikan kekecewaan terhadap pernyataan Mbak Puan, terangnya. Kabar pengembalian dukungan dari PDIP ini juga dikonfirmasi oleh Deputi Isu dan Narasi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Cipta Pancalaksana. Saya tadi baru teleponan dengan Cagup Sumbar Mulyadi dan saya sarankan untuk mengembalikan dukungan dari PDIP. Prinsipnya dia setuju dengan saran saya, tulis Panca di akun Twitternya Jumat 4/9/2020. Sebelumnya, Puan Maharani menyelipkan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila ya, saat mengumumkan bakal calon yang diusung PDIP dalam Pilkada Sumbar. Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Andes Haji Ali Mukhni. Merdeka, kata Puan, Rabu 2 September. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, begitu kata Puan. Politikus PDIP Arteria Dahlan membela Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kontroversi semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila. Ya jelas saja dia anak buahnya ya. Arteria meyakini Puan tak bermaksud menyinggung masyarakat Minang. Saya pastikan tidak ada maksud sedikit pun dari Mbak Puan untuk menyinggung perasaan warga masyarakat Minang. Tahu dari mana dia bisa memastikan perasaan orang ya? Baik yang berada di Sumbar maupun di tanah rantau. Mbak Puan itu orang Minang, ayahnya almarhum Pak Taufik, beliau itu Datuk Basa Batuah, orang Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Iya ya, tanah datar itu walaupun bilangnya tanah datar, tanahnya berbukit-bukit, ternyata saya pernah ke sana ya Sobat RH sekalian. Dan pernah juga mendengar cerita soal tanah datar dari bupatinya. Bahkan ibunya, Ibu Megawati Soekarno Putri pun memiliki darah Minang bergelar Putri Reno Nilam.
nenek beliau Ibu Fatmawati, anak seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu, kata Arteria kepada wartawan Jumat 4/9/2020. Bagi Arteria, Puan sangat terlihat sebagai orang Minang. Luar biasa. Sebagai wakil ketua umum DPP Ikatan Keluarga Minang se-Indonesia, ia berharap masyarakat Minang bijaksana dalam menyikapi pernyataan Puan. Inilah kalau dalam politik jadi bawa-bawa. Ayah beliau dalam semua kesempatan selalu dengan bangganya mengatakan bahwa dirinya orang Minang. Beliau menunjukkan keberpihakannya dengan mencoba memasukkan banyak orang Minang untuk diberi kesempatan baik di partai eksekutif maupun legislatif. Tokoh-tokoh Minang yang ada saat ini termasuk yang berada di TNI Polri pun pastinya banyak dibantu oleh beliau. Saya pribadi sebagai bukti keberpihakan Pak Taufik, Ibu Mega dan Mbak Puan terhadap anak-anak muda asal Minangkabau, papar anggota Komisi 3 DPR ini. Luar biasa ya. Saya berasal dari keluarga Masyumi. Nenek saya ditangkap Bung Karno karena PRRI, tapi justru saya direkrut oleh Pak Taufik. Diberi ruang dan kesempatan untuk berekspresi di partai, hingga pada akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif dan pada akhirnya menjadi anggota DPR terpilih. Sesuatu hal yang tidak mungkin rasanya kalau pakai hitungan kalkulator biasa, sambung Arteria. Jadi kalkulatornya kalkulator apa? Kalkulator... Jadi memang tidak mungkin dengan kalkulator biasa ya. Jadi sobat era sekalian, bagaimana kita menyikapi ini semua? Saya ingin bicara satu hal soal geopolitik, ya, geopolitik dulu, dan sejarah politik. Jadi kalau kita bicara Sumatera Barat itu memang sangat spesifik dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Di awal-awal kemerdekaan itu justru orang Sumatera Barat banyak sekali berperan, banyak sekali menjadi tokoh pemikir ulung, pemikir yang terdepan. Ya sebut saja misalnya Muhammad Hatta, lalu kemudian ada Haji Agus Salim, ada Muhammad Yamin, ada Tan Malaka, kemudian ada Sultan Syahrir, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya yang luar biasa. Jadi orang Minang atau Sumatera Barat banyak mewarnai kemerdekaan Indonesia, banyak menjadi tokoh-tokoh utama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang pergerakan Indonesia pada masa penjajahan dan pada masa kemerdekaan terutama, maka sesungguhnya kita mengenal dua kelompok, golongan nasionalis dan golongan Islam. Kalau kita kaitkan lagi, golongan Islam itu terpecah menjadi Islamnya Masyumi yang lebih modernis dan Islamnya NU yang lebih tradisionalis. Yang satu luar Jawa, yang satu di Jawa. Sumatera Barat adalah frontliner Masyumi dengan tokoh-tokohnya seperti Natsir misalnya. Nah, karena itulah tidak heran sesungguhnya sobat era sekalian kalau Masyumi sangat kental di Sumatera Barat. Lalu kemudian Muhammadiyah juga sangat kental di Sumatera Barat. Sebaliknya NU kental di Jawa Timur. Nasionalisme, kaum nasionalis kental di mana? Di Jawa Tengah terutama. Itulah basis nasionalis. Dalam era Orde Lama kita mengenal 4 partai besar. Masyumi, PNI, NU, dan kemudian PKI. Ketika PKI hilang, ada 3 partai besar ini. Jadi secara geopolitik, wajar kalau Sumatera Barat itu lebih pro kepada kelompok-kelompok Islam modernis, bukan kelompok nasionalis. Islam tradisional saja tidak terlalu laku, apalagi kelompok nasionalis. Ya, kelompok nasionalis yang dalam spektrum politik Indonesia dianggap terlalu kiri. Tapi kalau kelompok-kelompok moderat seperti Golkar misalnya masih bisa diterima. Bahkan Gerindra pun masih bisa diterima. Tapi PDIP rupanya agak susah masuk di Sumatera Barat. Jadi ini soal geopolitik. Sama seperti halnya Jawa Tengah itu sangat PDIP minded. Jadi jangan lupa kemenangan Presiden Jokowi dan PDIP luar biasa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebaliknya Prabowo banyak kalah di sana. Jadi sobat era sekalian, ini adalah soal geopolitik. Jadi tidak seharusnya PDIP kemudian apa istilahnya ya, menyesali kenapa orang Sumatera Barat tidak pro PDIP misalnya. Walaupun
Barangkali sudah banyak yang diperbuat PDIP, terutama zaman Pak Taufik Kimas. Saya mendengar juga Taufik Kimas ingin merekrut orang-orang, katakanlah tokoh-tokoh Islam, untuk dicalonkan di PDIP. Karena kita tahu PDIP ada Baitul Muslimin, agar kemudian jangan terlihat terlalu kiri atau terlalu dianggap kontra dengan kelompok Islam. Tapi sekali lagi, geopolitik seperti ini kan tidak gampang berubah. Sama seperti PKS tidak gampang bisa masuk di wilayah-wilayah tertentu di Jawa Tengah misalnya. Atau PKS masuk di Solo misalnya. Karena di situ adalah kandang banteng semua. Jadi ada wilayah-wilayah yang memang satu kekuatan politik susah masuknya. Karena kita tahu bahwa kekuatan-kekuatan politik ini ada yang sifatnya ideologis. Ada yang tidak terlalu ideologis karena muncul di era reformasi. Tapi kalau PDIP, ya orang selalu akan mengkaitkan dengan ideologi nasionalis yang dalam spektrum yang dalam politik Indonesia kiri. Kalau kanan itu adalah kelompok Islam atau kelompok berbasis massa Islam. Jadi kalau mau melompat ke Sumatera Barat, ya berat. Tetapi tokoh-tokoh Sumatera Barat, tokoh-tokoh Masyumi, susah juga melompat di Jawa Tengah. Jadi ya terima saja. Nah, ketika kemudian Puan melontarkan statement agar mendukung negara Pancasila, sebenarnya implisit ada semacam tuduhan ya bahwa Sumatera Barat tidak pro Pancasila, bahwa Sumatera Barat tidak toleran dengan perbedaan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya agak berat di kita kalau kita menafsirkan Pancasila menurut pikiran kita, yaitu Pancasilais itu kalau orang bertindak seperti kita. Pancasilais itu kalau orang berpikir seperti kita. Enggak begitu. Sudah saya katakan tadi, Pancasila itu adalah sebuah sistem nilai yang utuh. Baik ke atas, vertikal transendental, maupun horizontal. Humanisme. Jadi, mereka yang berpancasila itu yang mereka yang luar biasa. Pancasilais itu, seorang Pancasilais itu pastilah ahli surga. Karena dia memegang nilai-nilai ketuhanan, memegang nilai-nilai kemanusiaan, memegang nilai persatuan, memegang nilai kerakyatan, memegang nilai keadilan. Orang yang bisa adil, yang bisa berwawasan kemanusiaan, apalagi dia memegang nilai ketuhanan, ya pastilah ahli surga. Makanya dalam tweet saya katakan bahwa tidak ada orang Indonesia ini Pancasilais. Yang ada adalah berusaha menjadi Pancasilais. Karena kalau sudah dikatakan Pancasilais, maka dia adalah orang yang sangat sempurna. Tidak ada manusia yang bisa sempurna. Jadi ketika mengatakan bahwa aspek tertentu yang tidak dimiliki orang Minang misalnya, lalu dituduh dia tidak Pancasilais, sehingga perlu didoakan agar dia menjadi negara Pancasila, menurut saya memang agak kebangetan juga. Karena dari semua nilai-nilai tersebut, ya pasti ada yang menonjolnya. Misalnya nilai ketuhanan. Di masyarakat tertentu sangat menonjol nilai ketuhanan atau religiusitas. Sehingga apa-apa tindakan didasarkan pada agama. Apa-apa tindakan didasarkan pada kitab misalnya. Ya itulah ada misalnya di Sumatera Barat, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Itu sendiri menunjukkan religiusitas masyarakat Sumatera Barat. Sehingga tidak heran kalau yang didukung adalah partai-partai agama atau berbasis agama Islam. Kalaupun harus hijrah, partai-partai yang tidak menunjukkan, katakanlah dalam tanda kutip ya, image bermusuhan atau berseberangan dengan Islam atau kelompok Islam. Makanya Gerindra diterima di Sumatera Barat. Karena Gerindra dianggap pro. Karena kebetulan berhadapan dengan incumbent, yaitu Presiden Joko Widodo. Jadi dukungan diberikan kepada Prabowo. Nah, geopolitik seperti itu susah berubah. Sama halnya seperti di Aceh misalnya. Kemudian ada juga daerah tertentu seperti Kalimantan Selatan misalnya. Itu sangat berbeda cara pandangnya. Mungkin tidak gampang bagi PDIP di sana. Tapi kalau Anda bicara di Bali, lain lagi. Apakah kita akan memaksakan geopolitik misalnya bagaimana partai-partai Islam atau berbasis massa Islam membangun Bali, lalu kemudian pakai perspektif Pancasila, mudah-mudahan Bali menjadi provinsi yang menerima Pancasila? Kan tidak begitu.
Kita tahu bahwa Hinduisme sangat dominan di Bali. Hari-hari libur yang di tempat lain tidak ada di Bali. Apakah kita akan mengatakan bahwa Bali tidak Pancasila? Nggak bisa begitu. Karena kita tidak bisa mengukur Pancasila itu sama di setiap tempat. Karena pasti ada nilai-nilai menonjol yang kita harus hormati. Kalau misalnya lebih banyak porsi Hindu di Bali, ya wajar saja. Karena hampir semuanya mayoritas Hindu. Tapi kalau misalnya di Sumatera Barat, pertimbangan kitabullah itu lebih banyak daripada hal-hal lainnya, ya wajar saja. Karena disitulah religiusitas masyarakatnya. Kalau mereka lebih memilih kelompok politik tertentu yang dianggap lebih pro-Islam atau berbasis masa Islam, wajar juga. Demikian juga barangkali di Jawa Tengah dengan kesejarahannya masing-masing. Atau di Jawa Timur dengan NU-nya. Nah, geopolitik seperti itu tidak perlu disesalkan sebagai tidak pro Pancasila atau anti Pancasila. Tetapi yang paling penting adalah partai berusaha mempersuade, membujuk agar kemudian mereka bisa mendapatkan porsi suara yang cukup signifikan di daerah-daerah tersebut sambil mempertahankan basis massa mereka. Nah, itulah the art of politics. Jadi tidak perlu kemudian menuduh seolah-olah satu kelompok tidak Pancasilais dan kelompok lain Pancasilais. Jadi kalau pasangan yang didukung oleh PDIP ini mengembalikan dukungannya, saya bisa memahaminya. Karena kalau tidak, damage-nya akan luar biasa pernyataan Puan Maharani ini. Apalagi setelah pernyataan Puan itu saya baca, mulai ada suara-suara untuk memboikot atau paling tidak menggembosi pasangan yang didukung oleh PDIP ini. Jadi langkah untuk mengembalikan dukungan, ya itu adalah langkah politik yang bisa dipahami. Daripada gembos nanti, lebih baik tidak mempertimbangkan PDIP. Nah, hanya saja tidak perlu membuat PDIP lantas tersinggung. Karena memang mengganding PDIP di Sumatera Barat suatu langkah yang sangat-sangat tidak populer. Sama tidak populernya ketika kemudian Presiden Jokowi berusaha mati-matian agar masuk di Sumatera Barat, ternyata kalah juga telak. Dan tidak bisa juga mengatakan misalnya masyarakat Sumatera Barat tidak pro pemerintah dan lain sebagainya. Nggak bisa begitu. Karena ketika Pilpres selesai, maka provinsi apapun di Republik Indonesia berhak atas pembangunan yang sama dan adil dari Jakarta. Jadi kalau saya pernah mendengar, wah Presiden Jokowi memberikan komitmen, walaupun di provinsi ini dia kalah, tapi dia buktikan. Ya nggak begitu cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya begitu, wah gawat pemimpin kita. Karena kenapa? Karena yang namanya Pilpres, pilkada itu adalah sarana kontestasi. Setelah kontestasi tidak ada lagi kelompok di masyarakat. Semua kelompok masyarakat, semua provinsi, gubernur, bupati, wali kota, dan lain sebagainya harus memperlakukan masyarakat itu sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh. Yang berhak dilayani, dilindungi, disejahterakan, dimakmurkan, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini memberikan pelajaran yang berharga bagi PDIP dan Puan Maharani untuk tidak menyampaikan statement bahwa seolah-olah yang berpancasila itu adalah yang pro kita atau pro kami atau pro saya. Kita harus memahami bahwa nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang sangat completed, yang sangat lengkap, yang barangkali tidak ada satupun manusia di Indonesia ini mampu memegangnya dalam satu kesatuan yang utuh. Karena kalau begitu dia akan menjadi ahli surga. Nah, tetapi kita tetap berusaha untuk berpancasila. Kita laksanakan nilai-nilai dalam Pancasila itu. Nilai ketuhanan kita laksanakan. Kemanusiaan kita laksanakan. Kerakyatan kita laksanakan. Keadilan kita laksanakan. Termasuk juga toleransi dan lain sebagainya. Karena toleransi atau lakum dinukum waliyadin misalnya salah satu nilai juga dalam Islam yang harusnya juga bisa kita baca, kita lihat dalam sila ketuhanan yang Maha Esa tersebut. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan semuanya akan lebih baik dan kontroversi ini tidak berlarut-larut dan tidak berlangsung secara buruk ya bagi kita semua. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.